Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum teknologi penyimpanan dan penggudangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diah Permatanisa dengan nomor BP 1911131003 kelas B. Objek praktikum yang akan saya jelaskan yang pertama pengaruh etilen selama penyimpanan, yang kedua pengaruh kadar air selama penyimpanan, yang ketiga pengaruh suhu selama penyimpanan. Objek 1. Pengaruh etilen selama penyimpanan. Produk hortikultura menghasilkan etilen untuk dimanfaatkan dalam berbagai proses pada fase pemasakan dan pematangan buah. Terjadinya kenaikan respirasi secara mendadak dalam proses pematangan menunjukkan terjadinya respirasi klimaterik. Selain terjadinya peningkatan respirasi, dapat terjadi adanya perbedaan respon terhadap pemberian etilen pada buah yang bersifat klimaterik seperti alpukat dan buah yang bersifat non-klimaterik seperti mentimun. Tujuan dari objek 1 adalah untuk mengetahui pengaruh etilen pada pematangan buah-buahan. Berdasarkan hasil pengamatan pada hari pertama, tekstur buah alpukat dan mentimun masih keras, warna buah alpukat hijau tua dan mentimun hijau muda dengan lari kekuningan. Bobot gabungan pada hari pertama 320 gram. Pada hari kedua, tekstur buah alpukat sudah mulai lunak karena sudah mulai muncul warna coklat kehitaman. Warna buah mentimun hijau muda dengan lari kekuningan. Bobot gabungan pada hari kedua 280 gram. Pada hari ketiga, tekstur buah alpukat semakin lunak karena sudah hampir coklat kehitaman seluruhnya. Pada buah mentimun warnanya masih sama pada hari pertama dan kedua, yaitu hijau muda dengan lari putih kekuningan. Bobot gabungan pada hari ketiga sama dengan hari kedua, yaitu 280 gram. Pengaruh etilen terhadap buah alpukat dengan mentimun segar yang diletakkan bersamaan pada hari pertama tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Warna alpukat tetap hijau tua dan mentimun segar berwarna hijau muda dengan lari putih kekuningan. Dan tekstur pada buah masih keras, serta bobot total dari alpukat dan mentimun segar adalah 320 gram. Pada hari kedua, di dalam pembungkus plastik sudah mulai berembun yang inilah disebut gas etilen. Namun pada warna dan tekstur pada mentimun segar masih sama dengan hari pertama, tetapi pada alpukat sudah mulai muncul warna coklat kehitaman dan tekstur sedikit lunak. Selain itu, terjadi penurunan total bobot yaitu 280 gram. Penurunan bobot disebabkan oleh kadar air, karena buah yang disimpan pada suhu ruangan biasanya akan mudah kehilangan kadar airnya. Namun, pada hari ketiga sudah terlihat banyak embun sehingga memenuhi permukaan di dalam plastik. Masih sama dengan hari pertama, warna dan tekstur pada mentimun segar adalah hijau muda dengan lari putih kekuningan dan keras. Tetapi pada alpukat sudah hampir coklat kehitaman semua, sehingga membuat alpukat tersebut sudah lunak. Kemudian, pada total bobot masih sama dengan total bobot pada hari kedua, yaitu 280 gram. Objek 2. Pengaruh kadar air selama penyimpanan. A. Baru panen. Tanaman gandum mempunyai umur panen berkisar antara 85 sampai 134 hari, bergantung pada varietas dan ketinggian tempat atau variasi suhu lingkungan. Terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tempat atau elevasi, maka umur panen gandum semakin panjang. Saat panen juga dapat diduga dengan melihat umur berbunga tanaman, biasanya 65 sampai 80 hari setelah tanam. Berdasarkan informasi tersebut, maka waktu panen gandum yang tepat adalah 55 sampai 65 hari setelah tanaman mulai berbunga. Kadar air biji gandum pada saat panen bervariasi antara 18 sampai 24%. Waktu panen juga dapat diketahui dengan melihat ciri-ciri visual pada batang, daun, dan bulir gandum. Pemanenan dapat dilakukan setelah terlihat ciri-ciri seperti berubahnya warna daun dari hijau menjadi kuning tua, mulai telah merunduk atau terkulai ke tanah dan biji telah mengeras. B.
kadar air dengan kisaran 14-25%. Pada kegiatan penyimpanan produk biji-bijian, pasti setiap kadar air masing-masing bahan berbeda tergantung pada jenis bahannya seperti gabah. Panen pada saat umur optimum sangat penting untuk memperoleh mutu beras yang baik dan menekan kehilangan hasil. Umumnya, panen optimum dilakukan pada saat gabah menguning 90-95%. Kadar air gabah 25-27% pada musim hujan dan 21-24% pada musim kemarau atau pada umur 50-60 hari setelah pembungaan, bergantung pada varietas. Menurut Marjampi serta Iswari dan Sastro Diporo, umur panen mempengaruhi persentase beras kepala dan beras patah. C. Kadar air kecil 14%. Pengeringan biji gandum bertujuan untuk menurunkan kadar air biji agar aman disimpan. Pengeringan dilakukan sampai kadar air biji turun di bawah 14% selama 48 jam untuk menjaga kualitas biji. Selama pengeringan berlangsung, terjadi proses penguapan air pada biji karena adanya panas dari media pengering, sehingga uap air akan lepas dari permukaan biji ke ruangan di sekeliling tempat pengering. Penurunan kadar air biji gandum sebelum penyimpanan bertujuan untuk menghindari terjadinya perkecambahan dan pembusukan biji. Pengeringan biji-bijian dianjurkan sampai kadar air 10-12% sebelum disimpan, agar tidak mudah terserang hama dan terkontaminasi cendawan atau jamur, serta mempertahankan volume dan bobot bahan sehingga memudahkan penyimpanan. Objek 3. Pengaruh suhu selama penyimpanan. Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang bernilai gizi tinggi karena di dalamnya terkandung zat makanan yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia, antara lain protein dan asam amino esensial, lemak dari asam lemak esensial, vitamin dan mineral. Untuk menyimpan makanan dalam jangka waktu yang pendek, maka perlu diperhatikan tingkah laku kuman pada kisaran suhu sebagai berikut. Yang pertama, suhu 0 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius adalah kisaran suhu yang relatif aman untuk menyimpan makanan. Yang kedua, suhu 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius, kisaran yang sangat berbahaya karena menunjang pertumbuhan kuman mesofilik dengan cepat. Yang ketiga, pada suhu 60 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius adalah kisaran yang juga relatif aman untuk menyimpan makanan karena menghancurkan sel vegetatif kuman. Tujuan dari objek 3 yaitu untuk mengetahui pengaruh selama penyimpanan daging ayam segar. Berdasarkan hasil pengamatan, bisa kita lihat pada hari pertama, pada jam ketiga dan jam ke-6, pada gambar 1.1 dan 1.2 yaitu berada pada suhu freezer. Pada gambar 2.1 dan 2.2 berada pada suhu lemari pendingin. Pada hari pertama, pada jam ke-12 dan jam ke-24, pada gambar 1.3 dan 1.4 berada pada suhu freezer. Pada gambar 2.3 dan 2.4 berada pada suhu lemari pendingin. Pada hari pertama, pada jam ke-24 berada pada suhu ruang. Pada hari kedua, pada jam ketiga dan jam ke-6, pada gambar 1.1 dan 1.2 berada pada suhu freezer. Pada gambar 2.1 dan 2.2 berada pada suhu lemari pendingin. Masih pada hari kedua, pada jam ke-12 dan jam ke-24, pada gambar 1.3 dan 1.4 berada pada suhu freezer. Pada gambar 2.3 dan 2.4 berada pada suhu lemari pendingin. Yang terakhir, pada hari kedua, pada jam ke-24 berada pada suhu ruang. Pada hari ketiga, pada jam ketiga dan jam ke-6, bisa kita lihat pada gambar 1.1 dan 1.2 berada pada suhu freezer. Pada gambar 2.1 dan 2.2 berada pada suhu lemari pendingin. Di hari ketiga, pada jam ke-12 dan jam ke-24 pada gambar 1.3 dan 1.4 berada pada suhu freezer. Pada gambar 2.3 dan 2.4 berada pada suhu lemari pendingin. Pada hari ketiga, pada jam ke-24 berada pada suhu ruangan yang bisa kita lihat pada gambar. Berdasarkan waktu penyimpanan pada suhu freezer atau beku selama 3 hari, memiliki warna daging ayam yang merah muda segar, juga kita bisa lihat pada wadahnya sudah mulai terlapisi es.
Sedangkan pada daging ayam pada suhu lemari pendingin selama 3 hari, berwarna merah muda keputihan dan wadahnya juga berembun. Hal ini dapat terjadi karena perubahan mioglobin menjadi metmioglobin pada permukaan daging ayam hingga warna daging ayam menjadi luntur. Pada suhu ruangan, terjadi bau tengik pada daging, serta terbentuknya lendir pada permukaan daging dan mengeluarkan air. Bau busuk yang dihasilkan oleh daging ayam adalah akibat adanya pemecahan protein daging ayam melalui aktivitas enzim proteolitik kuman membentuk hidrogen sulfide dan amoniak dan amin. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.